Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, di hari libur ini, weekend, kita akan melakukan analisa singkat rotasi bintang mingguan ya. Jadi dengan penutupan end of day untuk hari Jumat tanggal 17 Mei 2004. Nah, kita masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Nanti kita akan melakukan weekly rotation analysis. Datanya sudah weekend ya. Datanya sudah hari Jumat, udah full untuk weekly rotation. Nah, kita bisa lakukan. Pertama, kita akan mulai dengan sektor nomor satu, W star C nomor satu, rotasi bintang saham-saham sektor nomor satu yaitu sektor IDX Basic relatif terhadap komposit. Kita kalau udah melakukan analisa mingguan dengan rotasi bintang di hari Jumat itu udah enak karena sudah tidak berubah lagi ya. Oke, ini adalah rotasi IDX Basic Bapak Ibu. Pusat rotasinya adalah komposit untuk saham-saham IDX Basic. Kita bisa lihat di sini ya, Bapak Ibu, mix ya. Kalau kita lihat ada beberapa saham seperti semen, INTP dan SMGR dia bergerak panik di zona panik relatif terhadap komposit tentunya. Nah, ada BRPT habis panik terbitlah hope. BRPT ya, BRPT ini secara mingguan habis panik terbitlah hope, dia bisa bergerak masih lama ya Bapak Ibu. Dia bisa relatif terhadap komposit, dia bisa masuk ke hope, antum masuk ke grid. Nanti kalau sudah berbelok itu bisa waspada. Nah, di sini juga ada TPIA. TPIA sudah berada di zona grid, dia melesat dengan kuat. Sementara TIN mulai kehilangan power, dia supply fear-nya mulai masuk. Nah, ini kelihatan mulai berbelok ke sana ya, fear-nya relatif terhadap komposit tentunya. ESA juga mulai ada sedikit pelemahan dari power price, dia tidak lagi mengarah ke kanan. Kita tunggu. Kalau sudah crossing ini berarti sudah kuat fear-nya walaupun dia masih berada di zona grid. MDK sudah masuk ke grid. TKIM menguat di zona hope. Lalu Antam secara relatif dia melemah, dia berbalik ke arah zona panik ya Bapak Ibu walaupun dia berada di hope ya. Sementara BRMS juga ikut melemah, emas dia melemah di zona panik. Itu dia Bapak Ibu untuk saham-saham yang sektor edik basic. Jadi TPA yang paling menarik tentu BRPT karena dia berada di zona habis panik terbit lahub. Berikutnya kita akan lihat W star C nomor 2. Ini adalah rotasi bintang untuk pusat rotasi adalah komposit dengan data weekly untuk sektor IDC klik ya. Nah, di sini kita lihat beberapa saham memang masih bergerak panik, sangat panik seperti SMSM, MAPA dan MAPI ini bergerak panik di zona panik. Sementara DRMA dan Auto ini mix ya relatif terhadap komposit, kadang dia menguat, kadang dia melemah, tidak terlalu signifikan juga akselerasinya. Harta sempat menguat, dia berbalik lagi, IMAS tidak bergerak kemana-mana. SCMA ini berbalik menguat ya Bapak Ibu, sejalan dengan beberapa sektor seperti MNCN juga, sektor pertelevisian. Tampaknya beberapa minggu dia menguat, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kembali menguat dan dia kembali berbalik ke zona grid. MNCN sudah bergerak jauh ya, harusnya kena meliriknya ketika dia berada di sini. Tapi tidak apa-apa, masih di hope. Masih bisa bergerak menuju grid. LPPF melemah, ERA dia melemah. ACES dia melemah ya Bapak Ibu, relatif terhadap komposit. Jadi yang potensial itu masih MNCN, SMA, lalu ada nggak di sini? Tidak ada ya. Kita lihat dengan W star C nomor 3, sektor energi. Ini adalah rotasi mingguan relatif terhadap pergerakan komposit untuk saham-saham sektor EDX energi. Yang melesat kuat adalah PTRO, Bapak Ibu. PTRO ini seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ya sebulan dia bergerak menguat. Akselerasi sangat kuat relatif terhadap komposit. Pegas momentumnya menguat, tapi sayang power price-nya sudah tidak terlalu melemah, tidak terlalu menguat, udah tampak sedikit mulai berkurang ya. Seperti PTBA dia sudah mengarah ke fear malah. Adaro masih ada penguatan, ADMR berbeda dengan Adaro, dia justru mengarah ke zona fear atau panic. Menyusul ITMG dan Akra. Raja sedikit ada penguatan. Sementara untuk sektor yang berbau oil, Metsi dan energi dia jatuh ke zona panic.
Indika, ini mungkin efek dari dividen ya, dia kembali melemah. ESA, ini Elsa. Elsa ada penguatan Bapak Ibu, dia terus menguat, habis panik terlebih dahulu, lalu masuk ke hope, mudah-mudahan dia bisa menguat masuk ke zona grid. Harum, dia secara mingguan dia melemah relatif terhadap komposit. Itu dia untuk sektor energi. Untuk sektor nomor 4, salah. W star C, harus ada C-nya, karena kita perlu pusat rotasinya adalah komposit. Oke, untuk sektor finance, kita bisa lihat sama-sama di sini Bapak Ibu, relatif terhadap komposit memang kemarin itu tekanannya kuat sekali terkait dengan suku bunga. Jadi yang pertama ditekan memang sektor finance. Mudah-mudahan mereka bisa bottoming minggu ini. Ini BBRI, dia bergerak panik di zona panik. Bapak Ibu lihat kenapa saya katakan semoga bisa bottoming. Jarak antar bintangnya, kepanikannya itu mulai memendek, artinya mulai mereda. Sebentar lagi dia bisa berbelok nih. Oke, BMRI juga berada di zona panik, NSP panik, BBCA panik, Bevin sudah mulai berkurang. Bank BNI malah sudah berbelok ya, mulai ada pengaruh. BBTN ya dia masih sedikit mulai berkurang. BRIS malah semakin kuat minggu ini relatif terhadap komposit. Saratoga tampaknya secara relatif dia menguat Bapak Ibu. Agro belum ada power price yang menguat signifikan. Jadi yang masih oke justru kita lihat di sini adalah BTPS. BTPS ini habis panik terlebih hope, harapan kita dia sudah bottoming dan bergerak jauh ya ke sana, dan harganya juga sudah PBV-nya sudah di bawah 1 kayaknya kemarin-kemarin itu ya. Dia alertnya sudah muncul berkali-kali. Jadi BTPS ini duluan dia habis panik terlebih hope, mungkin nanti minggu depan ada BBRI dan Mandiri yang sudah juga bergerak dari panik menuju hope. Kita lihat W star C nomor 5. Untuk weekly rotation sektor kesehatan. Untuk sektor kesehatan secara relatif terhadap komposit menguat ya Bapak Ibu ya. Kita gambarnya contohnya Sido sudah masuk ke zona green, entar lagi mau bagi dividen kabar-kabarnya, tapi dia sudah mulai ada pelemahan. Maksud saya suplainya sudah sedikit masuk. Cuman dia kan belum sampai ke sana ya. Mungkin masih bisa ada koreksi sedikit untuk menguat. Mika menyusul menguat, KalBF kehilangan ya power price-nya. Hill menguat, Silo melemah. Jadi kalau kita lihat Mika ini bergerak menguat, nggak tahu nih ada apa. Silo apakah karena ada berita apa ya? Kita nggak tahu. Tapi dari secara relatif, secara komposit dia underperform. Yang outperform itu Hill, Mika dan Sido. Wanti-wantinya dia mulai berbelok ke kiri. Oke, untuk sektor kesehatan itu dia. Sekarang kita pindah ke sektor berikutnya. Untuk sektor industri yang tampak menguat melesat adalah Mark. Mark ini sudah bergerak di zona grid. Sempat melemah sedikit, crossing lalu dia kembali menguat. Lalu UNTR melemah. BMTR ini ada penguatan beberapa minggu terakhir. ASI melemah terakhir yang minggu ini. KLBI sempat menguat, MPL menguat. Nah, jadi yang kelihatan paling potensial adalah MLPL ya kalau dari gini, dan BMTR juga habis panik terbitlah hope. Kita lanjutkan dengan W star C sektor nomor 7. Sektor nomor 7 adalah sektor infra, Bapak Ibu. Sektor infra dengan pusat rotasi adalah komposit. Untuk sektor infra, SSIA kemarin beberapa minggu dia menguat, sekarang supply-nya, fear-nya sudah masuk. Dia berada di grid tapi mengarah fear ya. Jadi kalau semakin grid tentu fear-nya masuk, nanti dia ke arah fear. Kita harus pandai-pandai lah, mungkin profit taking atau naikkan stop loss karena dia sudah bergerak ke fear, relatif terhadap komposit tentunya. MTEL seminggu ini ada penguatan Bapak Ibu relatif terhadap komposit, seminggu 2 minggu lah kalau kita lihat dari gambar ini ya. Tower melemah masih, Telkom masih melemah, belum kelihatan bottoming. Kalau nanti sudah berbelok begini seperti MTEL itu indikasi ada penguatan. Pokoknya jarak bintangnya memendek aja dulu. Ada ADI, PTPP kembali melemah, Excel berbalik melemah Bapak Ibu belum kelihatan nih isu dari mergernya. Tebik juga kembali melemah, ISET juga melemah. Jadi justru yang kelihatan potensial itu adalah MTEL. Kemungkinan akan disusul oleh Telkom atau yang mana duluan berbelok mengarah ke zona hope.
Sekarang kita W star C nomor 8. Untuk sektor non-cyclical dengan pusat rotasi composite, secara relatif kita lihat JAVA-nya melesat ya Bapak Ibu dalam 2 minggu ini. 1, 2, dan dia terjadi akselerasi. Kita lihat jarak antar bintangnya. DSNG fear-nya masuk, supply-nya masuk hingga dia berbelok. Memang masuk ke zona grid, tapi arah-arahnya menuju fear. Cepin kembali menguat, sama dengan JAVA dia. Lalu Unilever, secara senyap dia bergerak habis panik terbitlah hope relatif terhadap pergerakan komposit juga dengan WIM ya. Emior melemah, AMRT melemah, Gudang Garam melemah, Indofood melemah, ICP berubah. Jadi Unilever ini bisa diwaspadai, mungkin dia bottoming Bapak Ibu. Ini disebut dengan habis panik terbitlah hope, menyusul di belakangnya adalah WIM. Kalau JAVA mungkin sebentar lagi dia akan bisa masuk ke grid. Itu saja kesimpulannya untuk sektor non-cyclical. Kita masuk sektor nomor 9 ya. Sektor-sektornya Bapak Ibu ketik saja help. Jadi nanti ada list tentang sektornya. Untuk sektor properti, kemarin sempat ada kejutan dengan suku bunga, tetapi tidak semuanya signifikan. Lihat pound secara relatif komposit masih melemah, Citra juga masih melemah. Yang signifikan bergerak itu SMRA dan ada alertnya juga ya. BSDE ya sebentar lagi mungkin ini, LPKR dia melesat. Jadi yang signifikan duluan bisa leading adalah SMA dan LPKR kalau saya lihat dari pergerakan relatif ini. Jadi itu bisa di watchlist Bapak Ibu. Kebetulan SMA sudah ada alertnya juga. Oke, kita lihat dengan sektor teknologi W star C10. Sektor nomor 10 adalah untuk sektor energi, sektor teknologi. Nah, di sektor teknologi ada yang bergerak menguat adalah WiFi, MTech, ya. Goto nggak jelas kemana-mana Bapak Ibu, ya. Goto ini nggak jelas kemana-mana, dia putar-putar di sini saja, padahal udah pakai chart weekly. Artinya secara mingguan Goto ini nggak kemana-mana. Yang menarik buka secara relatif terhadap pergerakan komposit, dia mulai menguat. Lihat 1 bintang, 2 bintang, ini disebut dengan habis panik terbitlah hope. Sementara DMMX masih terus jatuh, jadi MTDL malah fear ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan adalah WiFi, MTech dan buka ini bisa dimonitor, saya tidak tahu. Secara fundamental ya gitu-gitu saja, tapi secara pergerakan relatif dia mungkin bottoming. Untuk trading cepat mungkin ini ya. Dibandingkan dengan Goto ya, dia bergerak relatif menguat. Outperform ya, mulai menguat maksudnya. Wes Star C nomor 11 ya, ini untuk perkapalan transportasi. Nah, kalau kita lihat perkapalan transportasi IDX Trans, ASA dia sudah bergerak di Hope dan ada penguatan relatif terhadap komposit. Bluebird melemah Bapak Ibu, SMDR melemah, Timasnya tidak ada penguatan signifikan, jadi dia bergerak, momentumnya memang naik. Jadi yang hanya kita lihat minggu ini yang bergerak bisa menguat potensial adalah ASA. Belum dia harus belok dulu, Samudra belum dia SMDR dia harus terjadi deselerasi, jarak antar bintangnya mungkin memendek dulu baru dia berbelok. Baik Bapak Ibu, itu saja analisa rotasi bintang mingguan saham-saham yang ada di sektoral relatif terhadap pergerakan composite, pusat IHSG sebagai pusat rotasi untuk data mingguan. Insya Allah kita bertemu di minggu depan. Silakan Bapak Ibu akses. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini dan Bapak Ibu bisa akses robotnya ada di deskripsi video. Itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga trading minggu depan memberikan profit dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.